Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertemuan kita terakhir, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan Jibril, fa akhbirni anis sa'ah. Jadi sa'ah yang dimaksud di sini, ceritakan saya hai Muhammad tentang hari kiamat. Jadi sa'ah itu waktu. Kalau di dalam ilmu balaghah namanya jinas. Jinas itu apa? Satu kalimat sama, sa'ah, sa'ah. Sa'ah itu artinya jam. Jam tangan, jam dinding itu sa'ah namanya. Hari kiamat juga sa'ah namanya. Karena apa? Waktunya itu akan datang. Sebelum kita jelaskan rincikan, ada dua di sini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita juga sudah membaca ada pendapat ulama-ulama, mereka membagikan tanda-tanda kiamat itu tiga. Jadi artinya kiamat itu memang ada. Manusia itu mati, kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dimintai pertanggungjawaban, itu hak itu benar. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada tiga hal yang membuat hari kiamat itu memang ada. Yang pertama, aqsamun madat wantahat. Kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu. Baik itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun disebutkan di dalam hadis. Artinya apa? Kejadian itu memang ada. Kalau kejadian dulu ada, berarti kiamat juga ada. Ya. Kalau kejadian Nabi Lut yang diangkat kampungnya Sadum oleh malaikat Jibril, kemudian dibalik lagi oleh Jibril, itu kejadiannya ada. Karena apa? Tidak ada satu orang pun sejarawan yang membantah tentang kejadian itu. Hana orang membantah Al-Quran. Tidak ada yang mengatakan kalau kejadian Fir'aun itu tidak benar. Tidak ada. Tidak ada satu sejarah pun yang mengatakan kalau Fir'aun tidak tenggelam di Laut Merah. Semua mereka sepakat Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ini dibuktikan ketika diotopsi Fir'aun, didapatkan di dalam tubuhnya pasir. Jarang ada di sungai itu pasir-pasir apa. Bisa beda pasir laut sama pasir sungai. Jadi artinya dia tenggelam bukan di sungai Nil, tetapi di Laut Merah. Ini namanya kelompok yang pertama, aqsamun madat wantahat. Satu. Yang kedua, asyratun lam tazal tatajaddad wa huwal wusta. Ada yang kedua, kejadian dulu itu terjadi lagi masa sekarang. Kejadian banjir dulu itu terjadi lagi sekarang. Gempa dulu itu terjadi lagi sekarang. Maka gempa dalam Al-Quran itu ada berapa kali disebutkan oleh Allah. Gempa untuk kaum Ad, gempa untuk kaum Samud, itu disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Fa'akhadathumur rajfah. Kemudian ada yang ketiga, gempa yang menimpa kaum Madian, karena mereka mengurangi timbangan. Kejadian masa lalu itu terjadi juga masa sekarang. Tatajaddad. Jadi arti tatajaddad itu update ya. Kejadiannya ada. Kita baca di Al-Quran gempa, jinonaci gempa. Banjir, jinonaci banjir. Ini membuktikan kalau kiamat itu ada. Artinya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran? Kalau Allah tadi kejadian tadi tidak bohong, apalagi kejadian hari kiamat. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, asyratun kubra. Ada tanda-tanda besar. Jadi artinya tanda-tanda besar bagaimana? Takunu inda qurbi qiyamis sa'ah. Itu terjadi ketika mau dekatnya dengan hari kiamat. Maka banyak kejadian-kejadian aneh. Ya.
Salah satunya apa? Itulah yang dua ini, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat yang pertama. Ketika Jibril bertanya, qal fa akhbirni anis sa'ah. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Ya, ini kemarin itu pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas. Kalau kita bahas makna secara lafdhiyahnya, maka akan membawa kepada pemahaman yang kita kurang paham. Sekarang pemahamannya begini. Jadi jangan kita lihat secara letterlek. Kamu wahai Jibril yang bertanya, kamu saja tidak tahu apalagi saya. Ya, ini Pak maknanya. Kamu saja tidak tahu apalagi saya. Jibril yang hidup pada alam gaib tidak tahu bagaimana hari kiamat, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Oh ya, ditanya oleh Jibril lagi. Qal fa akhbirni an amaratiha. Coba engkau beritahukan ya Muhammad bagaimana tanda-tanda kiamat. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan begini. Hari kiamat dengan hari ditiup sangkakala itu, hari aku dilahirkan dan hari kiamat itu ditiup sangkakala, itu seperti ini kata Rasulullah. Beliau menunjukkan dua jarinya. Artinya begitu dekat sekali. Kalau perhitungan Allah 1000 tahun itu kan baru satu hari, Pak. 1000 tahun baru satu hari. Ini kalau tahun Masehi ini 2023, berarti 2 hari lebih sedikit, baru 2 orang. Kita jangan berpikir maka 2 hari better nego. Itu bukan lahirnya Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad kan setelah itu lahir, Masehi, 500 sekian tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini apa maksudnya ini? Jadi kita harus memahami begini. Ada dua pemahaman ini. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna majazi. Ini untuk hadis ini. Makna hakiki. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini makna hakiki dulu. Nanti setelah itu baru kita masuk makna majaz. Karena sebagian orang bertanya, sekarang kan tidak ada lagi budak. Jadi bagaimana ayat ini hadis ini kita kita kombinasikan dengan kehidupan sekarang ini? Budak kan dulu, masa dulu, Pak. Artinya masa sekarang tidak ada lagi budak. Apa hubungannya budak dengan ini masa sekarang? Berarti kiamat itu tidak akan terjadi. Kenapa? Budak tidak ada lagi, Pak. Makanya kita memahami dengan dua pemahaman. Pemahaman yang pertama itu makna hakiki. Budak yang dimaksud di situ adalah seorang budak sesuai dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, Pak. Dalam kitab Fathul Bari adalah syarah dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan budak ada dua. Yang pertama sarari namanya. Sarari. Yang kedua milkul yamin. Sarari adalah seorang budak sengaja dinikahkan oleh tuannya. Tuannya mau menikah dengan budak. Dia beli budak untuk dinikahi. Ini namanya sarari. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau, fajaza ayyankiha ahadun bimilkil yamin. Bisarari. Boleh seorang itu menikah dengan budak, tidak ada masalah. Ya, nih Pak, tidak ada masalah. Ini namanya sarari, satu. Yang kedua milkul yamin. Milkul yamin adalah budak yang dibeli oleh seseorang dan dia itu bisa bergaul dengan budaknya. Bisa berhubungan dengan budaknya. Ini namanya milkul yamin. Hak penuh punya dia. Tidak ada kongsi dengan ini, tidak ada ketika beli budak itu. Kemudian dalam tanda kutip, ya kita harus tahu dulu. Islam memang sangat membenci perbudakan. Mana buktinya? Seseorang yang berbuat kesalahan ketika bulan Ramadan bersumpah dan lain sebagainya, Islam menyuruh apa? Bebaskan budak. Ini maknanya apa? Sedikit demi sedikit budak itu sudah dikikis, Pak. Dan budak itu tidak ada lagi. Sekarang kita bicara masalah makna hakiki dulu. Yang dimaksudkan dengan seorang budak melahirkan tuannya, itu ada dua pemahaman lagi. Ya, kalau tadi kan sudah budak dibagi dua, Pak. Itu dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah Sahih Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari, Pak. Sekarang dua pemahaman. Apa yang dimaksudkan seorang budak melahirkan tuannya? Pemahaman yang pertama, tuan dia berhubungan dengan budaknya
Ketika itu budak ini melahirkan anak. Anak itu ikut kepada ayahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini pemahaman yang pertama. Ketika nanti anaknya sudah dewasa, anaknya punya budak, itulah ibunya budaknya. Ya, ini Pak. Jadi budaknya itu adalah ibunya. Ini yang dimaksudkan seorang budak melahirkan tuannya. Ketika anaknya sudah dewasa, budak ini dikuasai oleh anaknya. Satu, pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, seorang budak yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan, dia akan menjadi tuan bagi budak yang lain, bukan ibunya, budak yang lain. Ini pemahaman makna hakiki. Sekarang bagaimana dengan kehidupan sekarang? Jinukah hanale budak? Berarti menyohanale budak apa hanale orang kiamat? Namanya. Makanya pemahaman kalimat budak harus kita bawa ke makna majazi, bukan makna sebenarnya. Mana contohnya? Di dalam tafsir Ibnu Arabi, ketika beliau menafsirkan ayat, lakukanlah kebaikan-kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Falaqtahamal aqabah. Apa itu kebaikan ya Allah? Dijawab oleh Allah, fakku raqabah, bebaskanlah budak. Berarti kalau bebaskan budak, berarti hanya cocok ayatnya ke kita nyawa, Pak. Kalau bebaskan budak suatu kebaikan, berarti kebaikan tidak ada lagi masa sekarang, Pak. Kebaikan itu masa dulu. Berarti hanade kalau demikian, Pak. Ketika itu saya lihat di dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Syaukani, kita dalam Fathul Qadir, dalam Al-Tabari, mereka semua sepakat kalau yang dimaksudkan fakku raqabah adalah budak makna majazi pada ayat tadi, Pak. Tetapi Ibnu Arabi, Pak, dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Yang dimaksudkan fakku raqabah di situ, yang dimaksudkan lakukanlah kebaikan, bebaskan budak, maksudnya apa? Bebaskan hatimu dari belenggu hawa nafsu. Ya, ini, Pak. Jadi artinya itu suatu kebaikan, Pak. Kalau seseorang ingin dia melakukan kebaikan yang banyak, yang pertama harus dilakukan, bebaskan diri dia itu, jiwa dia, hatinya dari belenggu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu apa? Mehutnya. Hawa itu apa? Hawa itu sama lagi bahasa Aceh, hawa, Pak. Hawanya. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Satu. Yang kedua, an-nafsu itu apa? Nafsu itu kata Imam Al-Ghazali, kullu ma taharrakat minal jawari fahuwa nafsu. Yang bergerak di semua anggota tubuh itu namanya nafsu, Pak. Tangan bergerak, tangan mencuri, itu nafsu namanya, nafsu untuk syahwat, untuk berbuat kejahatan, Pak. Tangan ngambil yang baik-baik, ikan bersedekah, itu juga nafsu namanya, Pak. Mata ini membaca Al-Quran, kecenderungan membaca Al-Quran namanya an-nafsu juga. Cuma nafsu menjurus kepada kebaikan. Pandangan ini melihat kejahatan, melihat maksiat, artinya apa? Dia sudah berbuat itu, Pak. Melihat nafsu, itu nafsu namanya, kecenderungan anggota tubuh. Satu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, an-nafsu huwa ar-ruh. Nafsu itu ruh. Makanya ihtimal, Pak. Bisa dua-dua kata beliau. Antara roh satu, kemudian anggota tubuh yang bergerak, itulah nafsu. Hawa nafsu, ya nih, Pak. Ini apa? Hasil daripada itu, kecenderungan dia sudah berbuat ini. Ini namanya apa? Hawa nafsu. Maka digandengkan menjadi dua. Maka yang dimaksudkan dengan fakku raqabah, bebaskanlah perbudakan, maksudnya apa? Bebaskanlah hatimu itu dari budak hawa nafsu. Ya. Maka jika ketika hawa nafsunya mehut pe tubuhnya mangat dengut, maka terpegah lidahnya lihat yang, Pak. Hanjut dengut, jak temayang ile, ya, Pak. Ipegah li hawa nafsu mehut dia cok atagau, bejo atagau, untuk laki pertanggungjawaban li Allah, ya, Pak. Kan but mangat. Memang dapat jauh mangat, dapat bubut mangat, cuma ketika dipertanggungjawabkan nanti minta pertanggungjawaban tutah nanya onde. Ya, Pak. Tapi kalau seorang tidak bisa membebaskan hawa nafsu, hatinya dari hawa nafsu, apa yang mehut hawa nafsu tajih mendum. Ipegah li hawa nafsu pun lun mehutnya yang yum sekian juta, lun mehutnya sekian juta, kaju dipegah li hati, Pak. Lun blow, lun to, tablo onde. Jadi makanya kita yang mengontrol hawa nafsu, Pak. Bukan hawa nafsu yang mengontrol kita, Pak. Ya. Ini pemahaman makna majaz. Bagaimana dengan ayat ini, Pak? Apa yang dimaksudkan di sini seorang budak melahirkan tuannya? Jadi ini ada dua pemahaman makna majazi. Yang kedua, taghayyarat al-ahwal bisur'ah. Inilah namanya perubahan hidup yang yang sangat cepat, Pak. Ini kadang-kadang begini, kadang-kadang seorang itu dia berbuat maksiat, setelah itu dia bertaubat. Ada orang berbuat beribadah terus, tiba-tiba dia berbuat maksiat. Yang kini tanda-tanda kiamat, Pak.
Seorang kadang-kadang dia baik, kemudian sorenya sudah menjadi penjahat. Paginya dia, sorenya menjadi penjahat, paginya menjadi orang ahli ibadah. Ini ibadah. Inilah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang itu di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Di pagi hari dia berzikir, bertaubat kepada Allah, sebentar lagi dia mencuri punya orang lain. Nanti sore dia beriman kepada Allah, pagi-paginya sudah berbuat maksiat lagi, Pak. Nyo tanda-tanda kiamat, Pak. Inilah makna majazi daripada antalidul amatu rabbataha. Maka seorang budak itu melahirkan tuannya. Maknanya apa? Perubahan sudah signifikan sekali, Pak. Seorang anak bisa memperbudak ibunya. Maksudnya apa? Kehidupan itu berubah dengan tiba-tiba, Pak. Kadang-kadang seorang baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang dia jahat, kemudian dia baiknya. Ini tanda-tanda kiamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, intisyarul juhli. Ya, ini Pak. Artinya kebodohan sudah merajalela. Maka kalau disebutkan budak, budak itu identik dengan apa? Dengan suatu hal yang hina, yang bodoh. Ya, Pak. Itu kalau nama budak, Pak. Jadi budak itu yang hina dan bodoh. Makanya ketika seseorang itu hatinya ini diperbudak oleh hawa nafsunya, maka dia jadi orang bodoh. Ketika seorang itu, maka Rasulullah dalam sebuah hadis begini, kalau seseorang itu menjadikan dunia sebagai tuannya, maka siap-siap saja. Man ista'badat dunia. Seorang menjadikan dunia sebagai tuannya, siap-siap dia akan menjadi budak bagi tuannya, bagi dunia. Dia akan masuk dalam sistem, Pak. Dia akan diperbudak oleh dunia. Seorang yang menjadikan duit itu sebagai tuannya, maka siap-siap man ista'badal ghurush, menjadikan duit itu sebagai tuannya, maka siap-siaplah akan menjadi budak bagi duit tersebut. Maka tidak orang yaitu lipeng, Pak. Yaitu bino, yaitu bide, Pak. Jadi artinya apa? Dia bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Yang menyuhana bino hanaji, hanabino hanaji, maka dia diatur, Pak. Diatur terus, Pak. Maka ini budak tadi identik dengan kebodohan, Pak. Identik dengan kehinaan. Maka orang yang dia itu menjadi budak dunia, dia orang yang hina sekali, Pak. Bodoh sekali dia. Masa mau diatur sama dunia? Bodoh sekali dia. Masa mau diatur oleh duit? Ini begitu juga. Makna majazi dari seorang budak melahirkan tuannya, lahir dari yang bodoh, yang hina. Artinya apa? Kebodohan sudah intisarul al-juhli, Pak. Kebodohan sudah merajalela. Orang hai tu boleh semayang, hai tu boleh baca Quran, hai tu boleh pakai bancara berwudu, hai tu boleh Fatihah, hai tu boleh doa, hai tu boleh ni, Pak. Jadi semua sudah instan semuanya. Acik tanya Mbak Ana tanya, hai ne rukun iman padum ne, hai tu pu, Pak. Rukun Islam padum ne, hai tu pu, Pak. Pakai bancara beriman kepada Allah, na yakin ke Allah, hai tu pu, Cik. Kiban ne cara baca wudu, hai tu pu. Acik baca Quran ne, hai tu pu, Pak. Beda pegah nami mungkin sebagian katanya hana doa cik baca Quran ni. Bagaimana baca Quran hana doa. Tajwid ini bagaimana hana doa cik. Maka itu kebodohan itu, intisyarul juhli adalah salah satu tanda-tanda kiamat, Pak. Jadi makanya apa? Sesuai dengan yang di dalam hadis itu, nanti tanda-tanda kiamat itu apa? Al-Quran itu kai cabut nih, Pak. Keberkahannya kai cabut. Apa maksud keberkahan dicabut? Hana le orang baca Quran, hana le orang dongeng Quran, hana le orang le mentadabbur Al-Quran. Kala le kena le gede. Pajan hana le kala saufa ta'lamun. Nyote ka sakit yang baru tinggal, oh maka perlu kara mati lu ni, Pak. Yang ka mati lu. Ya ka mati, Pak. Bahkan ya ka mati, hubbud dunia, dia cinta dunia, Pak. Dia masih hatinya itu masih terpaut dengan harta yang dia cari selama ini. Maka dia takut pada mati, Pak. Maka menyorong dia mentedekah, ibadah, pegaknya, je. Ketika karak mati, senang kan, Pak? Bukan senang karak mati, ya. Karena dia akan ketemu dengan yang menciptakan dia, Pak. Dia akan kembali, akan pergi lagi ke sebuah alam yang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Ghazali, Imam Sya'rawi lagi, Pak. Kalau seandainya seseorang tahu itu nikmatun barzakh, nikmat alam barzakh, la tamannaunal mauta, dia akan bercita-cita untuk cepat mati, Pak. Kalau dia tahu nikmat alam barzakh. Nyo dunia kau ubud hak dunia, Pak. Dunia ini kecil sekali, Pak. Kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain.
Maka coba kita kaji, belajar lagi, belajar lagi. Belajarnya apa? Bumi ini bukan segala-galanya, Pak. Bumi ini bukan segala-galanya. Ada yang lebih besar lagi dari bumi. Menyodakalan pun matahari lebih besar dari bumi, Pak. Dan kalau yang lain ada lebih besar dari matahari lagi, Pak. Ada yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan alam ini ke atas itu sampai langit ke-7. Ke bawah itu sampai bumi ke-7. Yang kedanya itu pun cuma hanya saja bumi ini saja, Pak. Jadi artinya apa? Nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang yang berada di dalam bumi ini terbatas. Nikmatnya terbatas, Pak. Walaupun terbatas itu sesuai dengan umur masing-masing. Ada orang bisa menikmati dunia 5 tahun, 5 tahun kan meninggal. Ada bisa menikmati dunia 50 tahun, terbatas. 60 tahun, terbatas juga. 100 tahun, dah pernah tertoto nih, Pak. Terbatas juga kan 100 tahun. Ya. Jadi makanya baik katanya untuk sampai pun najihan panjang umur teruk pikun, Pak. Tua-tuanya, Pak. Jadi makanya diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat bakhil. Ya, bakhil, Pak. Ada jipu baik katanya kalau tahu dek dunia kerik lembak, kerik bakhil, Pak. Dan kemudian bakhil ini merupakan syarat untuk seorang dimasukkan ke dalam neraka, Pak. Ini bakhil, Pak. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah, orang bakhil tidak bisa diberikan syafaat oleh siapapun, termasuk oleh anak kandungnya sendiri, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan izin Allah. Ya, ini, Pak. Ya Allah, jauhkan saya dari bakhil. Wal jubn, jubnnya apa? Takut. Ya pakiban. Ya untuk menyohana lon je ngan untuk get enggak nyan hana le kejo gaji lon, hana kejo nyale, hana kejo. Ya Pak, takut. Allah mengatakan takutlah kepadaku, kata Allah. Masalah rezeki takut kepadaku, masalah penyakit takut kepadaku, masalah musibah, mudarat dan lain sebagainya takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita berdoa, ya Allah nepuji uhlun dari tipe ya gundah, takut. Nyo hanaji pakiban bucoro pakiban nyo takut. Yang ketiga, jauhkan saya dari pikun, ya Allah. Pikun, Pak. Pikun nanti hendak tepu-tepuli nya, Pak. Jadi ada jipa kata tu'i bak pempes. Kadang-kadang tak pegah ba gedro, kadang-kadang an gedro hana tatu thole, Pak. Bahkan tatanya gedro nanyo tholo ne, Pak. Bahkan ramai jino golong pikun ka pikun awai, Pak. Golong pikun ka pikun awai. Kibang golong pikun ka pikun, Pak. Jino nacik kelompok yang bertanya pada orang lain, "Pe hana neturi lo ne?" Ya. Na neturi lo? Ya, ne, Pak. Ati te golong pikun ka pikun ro, Pak. Hai tu thorole, ya, Pak. Ya, jadi artinya apa? Kita berdoa kepada Allah baik lagi urungnya, ne, Pak. Jangan jadi seperti orang pikun, jangan jadi orang bakhil, orang pikun dan orang takut, ya, Pak. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nepu berkah umulun, ya Allah. Artinya apa? Kalau umur sebentar lagi, artinya apa? Dalam waktu sebentar itu berkah umur danyo, Pak. Getanyo mentang dah baca Quran, mentang dah semayang, nya di baik pikun tadi, Pak. Mentang dah berdoa, dah semayang, baca Quran, dah beribadah, berinteraksi dan lain sebagainya, masih bisa berbuat kebaikan. Akhirnya dah berdoa kepada Allah. Berdoa supaya diberkahi umur. Kan panjang, kepu panjang. Kepu panjangmu kalau pada akhirnya seorang itu tua dan pikun, hai tepuli. Ya, nyo tanda-tanda kiamat artinya, Pak. Artinya kebodohan itu sudah merajalela. Orang itu tidak hanai permenli masalah agama, hanai permenli agama, Pak. Ya. Makanya kita harus tahu juga, kecerdasan itu kan dua. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kalau masalah agama itu semua menjurus kepada spiritual. Pak. Kalau masalah dunia dan lain sebagainya itu intelektual. Intelektual, Pak. Maka dua kecerdasan ini, ya, Pak, kita akan lebih mengunggulkan nyoile, Pak. Kecerdasan intelektual, Pak. Tak perlu anu pakai ban cara mitapeng. Tak perlu anu pakai ban supaya bisa menguasai dunia. Tak perlu anu pakai ban cara hai anu numurno be. Itanya lain kepu, Mak, supaya mepeng jai nu. Supaya jadi pimpinan proyek nu. Makanya ketika anak sudah menjadi pimpinan proyek, anak sudah hebat di luar negeri, Pak. Kerja di luar negeri, Pak. Tak pernah apa kau anu lu hebat tat ka anu lu. Betul hebat anu ron, Pak. Intelektual dia hebat, Pak, tapi spiritual dia tidak hebat. Hai itu agama, Pak. Dia tidak pandai secara agama, Pak. Waktu katanya meninggal dunia, memayat katanya hang kejemat, Pak. Bagaimana hebat anak ini, Pak? Tidak pernah hebat anaknya, Pak. Ketika kita meninggal dunia berdoa, hanji doa ke katanya, Pak. Apa juga hebat anak ini, Pak? Hebat dia secara intelektual tapi secara spiritual tidak ada. Anak katanya hebat tapi hanai semayang. Anak katanya hebat tapi krit. Anak katanya hebat, Pak. Tetapi apa? Akhlak hana, Pak. Hana akhlak, Pak. Ya. Tetapi hasad, dengki dan lain sebagainya penyakit-penyakit hati, Pak. Maka oleh karena itu, hilangnya kecerdasan spiritual
adalah salah satu tanda-tanda datangnya kiamat. Yang kenyan, Pak. Urang naik permenlenya, Pak. Yang permen putak permen, Pak. Makanya ketika otak yang dia ini kan, ketika dia bersedekah dia pikir-pikir dulu, Pak. Itu mikir mai. Kapalo kabeh penglun. Oronyo kata juta habis penglun. Kali-kali, Pak. Kapalo. Nya nyorung cerdas intelektual, ya, Pak. Tapi kalau dia cerdas spiritual, Pak. Ketika dia berinfak bersedekah, apa yang dia pikirkan? Allah akan gebalahnya. Nyo sebagai saham saya setelah hidup, setelah mati saya. Ketika dia beribadah, dia akan pikir apa? Ini saham saya. Ibadah saya setelah hidup, setelah mati, Pak. Tapi kalau orang mikir-mikir, Pak, main kali-kali, itulah cerdas spiritual, ya, Pak. Cerdas intelektual. Ketika salat, habis wate dah semayang. Kemudian habis wate dah baca Quran. Habis wate katanya taduk dah tadabbur, habis wate dah nyo. Kalau kita habiskan waktu 1 jam, kalau kita kerja, kata dia, Pak, itu dapat duit sekian ratus juta. Kalau kita duduk 2 jam, 3 jam kita baca Al-Quran dalam majelis ilmu, ini orang cerdas intelektual, Pak. Maka rugilah hidup ini, kata dia, Pak. Ya. Maka dalam 1 detik itu duit, 1 detik duit saja, Pak. Ya pikir peng saja lah ulai, Pak. Ini orang cerdas intelektual, Pak. Tapi spiritualnya tidak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah yang pertama apa? Untuk mencerdaskan kembali spiritual. Walaupun spiritual sudah dicerdaskan oleh Rasulullah, ini akan kembali kepada nol lagi, Pak. Orang itu tidak cerdas lagi spiritualnya. Maka itulah tanda-tanda kiamat. Keberkahan Al-Quran tidak ada lagi. Maka nanti kalau kita memahami begini dalam sebuah hadis, nanti huruf-huruf Al-Quran diangkat oleh Allah. Apa maksud diangkatnya, Pak? Apakah huruf-huruf ini bergerak, Pak? Kita memahaminya secara makna majazi. Artinya apa? Keberkahan Al-Quran tidak ada lagi, Pak. Urang hanai baca Al-Quran. Walaupun dibaca Al-Quran, orang baca Al-Quran itu ada 3, kata Rasulullah. Al-mu'min, al-munafi', al-fajir. Orang membaca Al-Quran ada 3. Yang pertama mu'min, yang kedua munafi', yang ketiga fajir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ada 3 ya Rasulullah? Wama mu'min, wama munafi', wama fajir. Dijawab oleh Rasulullah, al-mu'min wa huwa mu'minun bihi. Ada kelompok pertama, orang itu mukmin, dia yakin ketika dia baca Al-Quran, dia yakin apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini kelompok pun, ya, Pak. Jadi pupu yang dibaca tentang kaum Thamud, dibaca tentang kaum Madian, jangan kurangi timbangan. Kalau kamu kurangi timbangan, lumpa gempa, kata Allah, ya, Pak. Saya berikan azab mereka, maka tersentuh hatinya umat, baik temengau, baik lembubutnya, baik lembubut je, ya, Pak. Ini yang pertama, ya, Pak. Artinya dia yakin, maka dia merubah dirinya. Kemudian yang kedua, al-munafi' wa huwa kafirun bihi. Yang baca Al-Quran orang munafik. Kenapa munafik? Dia baca Al-Quran tapi tidak yakin apa yang ada dalam Al-Quran. Hanya yakin, Pak. Ketika dia baca azab begini-begini, panenanya kah cerita jamunnya, ya, Pak. Ketika disebutkan dalam Al-Quran tentang hari kiamat dan lain sebagainya, alah ada permun, ya, Pak. Ketika disebutkan masalakakum fi sakar, qalu lam nakun minal musallin. Kenapa masuk neraka sakar? Karena tidak salah. Alah panenanya, hana beti. Ya, ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, fajir. Fajir ini orang pembuat dosa, Pak. Nanti kita akan lihat kita masuk kelompok yang kemana dari 3 itu, Pak. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ini pertama lu kelompok pun, ya Allah. Kelompok yang baca Al-Quran dan terus beriman kepada apa isi Al-Quran. Ini kelompok kalian, kelompok parah, Pak. Kelompok kalian namanya fajir. Fajir itu apa? Ya'kulu minhu. Dia cari makan dengan Al-Quran. Cari sumber kehidupan dia di Al-Quran. Menyohana alihnya hana apa yang hana tepu-tepu kanyan, Pak. Artinya apa? Dia baca Al-Quran bukan gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara untuk kehidupan dia di dunia, Pak. Ya, nih, Pak. Ini kelompok fajir namanya. Fajir itu pembuat dosa. Maka kita berdoa kepada Allah supaya masuk kelompok pertama, jangan masuk kelompok kedua dan kelompok yang ketiga. Sudah, ini syarat yang pertama, tanda-tanda kiamat. Sekarang tanda kiamat yang kedua. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a al-syah. Ya, ada 4 ini, Pak. Jadi kamu melihat, wahai Jibril, kamu nanti akan melihat al-hufah. Hufah ini apa? Ada seorang tidak punya sendal. Sendal tidak ada dia. Wal urah, baju tidak ada. Mungkin dengan celana saja, Pak. Khusus menutup aurat saja. Al-alah, orang fakir, miskin lagi dimaksud, fakir miskin. Yang keempat, ri'a asyah, dia itu seorang pengembala kambing. Ya, nih, Pak.
Jadi ada sifat itu, yang pertama tidak punya sendal, tidak punya baju, dia fakir, pengembala kambing lagi, yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba mereka dalam buat bangunan. Perempuan yang pegang oh lom pegang manyang lom, ini makna hakiki. Kita harus memahami dengan dua makna. Yang pertama makna hakiki. Makna hakikinya apa? Ada seseorang yang dia fakir, dia itu miskin, tidak punya sendal, tidak punya baju, kemudian dia seorang pengembala kambing, tiba-tiba kaya mendadak. Ya, ini, Pak. Ini makna hakikinya, Pak. Dan mereka itu berlomba-lomba, Pak, dalam membuat bangunan. Sekarang pertanyaannya, apakah tidak boleh kaya? Apakah tidak boleh seorang pengembala kambing tiba-tiba kaya? Jadi makanya harus kita pahami begini. Ini pemahaman pertama ya, makna hakiki, Pak. Boleh. Yang dimaksudkan Rasulullah di sini, seseorang itu menjadikan dunianya seorang pengembala kambing karena apa? Hati tidak cerdas tadi, Pak. Yang cerdas cuma intelektual saja. Hati hanya cerdas li, Pak. Makanya dia itu seorang pengembala kambing, seorang yang fakir, seorang yang tidak punya sendal, tidak punya baju, dia itu menjadikan kaya mendadak dan menjadikan dunia di hatinya, Pak, bukan di tangannya. Ya, nyomonyo kajut penanji dunia bahati, maka dia ibadah sudah tidak mau lagi. Kabeo ibadah. Kenapa? Dunia sudah di hatinya, Pak. Ketika bertentangan antara ibadah dan hatinya, Allahu Akbar, azan, Pak. Hati berapa? Nyonyo taweh de rugo katanya. Sejam dah semayang, setengah jam dah semayang, atau 30 menit dah semayang, maka akan rugi pelanggan datang terus, Pak. Ya, nih, Pak. Ini maknanya apa? Dia sudah menjadikan dunia itu di hatinya, Pak. Harta itu di hatinya, Pak. Makanya kenapa dalam kitab tasawuf di situ disebutkan orang yang paling kaya dan paling zuhud itu adalah Utsman bin Affan. Ya, bukan paling zuhud, padahal dia kaya luar biasa. Apakah orang kaya tidak bisa zuhud? Bisa, bahkan lebih bagus lagi, Pak. Yang dimaksudkan dengan Utsman orang paling kaya dan paling zuhud, Utsman kekayaan itu di tangannya, Pak. Dan akhirat itu di hatinya. Makanya ketika dia hilang ladangnya untuk dia infakkan di jalan Allah, besok cari lagi pututah dema, ya, pututah. Oh tinggal mentemenyo gadah lah mi dalam pututah dema. Oh nyo ka adzan temayang hana apa rugo ya, Pak. Hana bopo tinggal mi dalam. Dan kita tidak teringat yang memberi rezeki, kita yang teringat kepada rezeki saja, Pak. Nyo menyo tajak temayang pelanggan hana lain, kai preh pelanggan ini. Getanyo hana terbayang. Yang jo rezeki adalah Allah. Kalau tiba-tiba dihancurkan tempat kita, Pak, tempat getanyo kita mampu pencuri dalam 1 detik habis semuanya, Pak. Habis mendum, modal habis mendum, Pak. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya yang dimaksudkan di sini apa? Seorang dia dari miskin kemudian kaya tiba-tiba, dia itu menjadikan dunia itu di tangannya, di dunia itu di hatinya, bukan di tangannya, Pak. Ya. Jino getanyo kata balik. Dunia itu di tangan, dunia itu di hati, kemudian akhirat di tangan. Ketika hana dah semayang, alah nduk pajang-pajang je dah semayang nduk, ya nembah. Ketika seorang tidak berbuat baik, alah pajang-pajang dah taubat mentang nduk, ya nembah. Seakan-akan apa? Enak sekali, Pak. Buat maksiat itu enak sekali, Pak. Kenapa? Nduk je dah berbut. Inilah orang yang menjadikan dunia itu di hatinya, akhirat itu di tangannya. Tapi menyo masalah dunia, karena dunia sudah di hati tadi, Pak. Gadah apa yang bacut nyai pertama hati, Pak. Oh ma kepala ulun. Lun kalau lun buka bino karu golun, Pak. Kenapa? Karena dunia itu di hatinya. Maka sekarang jadikanlah dunia kita itu di tangan kita, akhirat di hati, Pak. Menyohan ada temayang merasa rugo ne, ma karu golun. Kipan lu hana lun temayang. Kipan lun hana lun pupuk kebaikan. Kipan lun cok ada gapnya. Kipan lun korupsi ada gapnya. Kipan lun baca harumnya. Nyan, Pak. Haruyo ne. Jangan jadikan di tangan. Oh kalau korupsi hana pupun dek taubat ni, Pak. Oh hana pupun dek begak jelain. Oh hana pupun dek nyalain, Pak. Nyoba jaruan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pemahaman yang pertama. Seorang ini diberikan pemahaman kenapa? Karena orang yang tidak pakai sendal, tidak pakai baju, dia fakir lagi pengembala kambing, ini adalah sifatnya ahlu al-badwi, Pak. Badwi itu urung pelosok, ya. Urung pelosok yang hanya depu-depu, tiba-tiba mereka sudah menjadi bangsawan. Dan ketika itu apa? Mereka jadikan dunia itu di tangan mereka, Pak. Semayang katuo, ibadah katuo, mandung katuo, ya, Pak. Ya. Sekarang itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, kita memahami hadis ini secara makna majas, bukan makna sebenarnya. Bahkan pengarang mengatakan bukan majas tapi kinayah. Nyantap bacut hawa lah, Pak. Bacut hawa, Pak. Kinayah, majas, bacut hawa, Pak.
Ini maknanya apa? Taghayyarat al-ahwalu bisur'atin. Perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan signifikan, Pak. Dulu anak-anak itu habis maghrib idu irumoh baca Quran. Jino hanale. Habis maghrib ya petak alehoi jai, Pak. Untuk subuh balik nyan, Pak. Nyan tanda-tanda kiamat. Ini memahami makna majaz. Dulu seorang ibu itu, tidur ibu dikasihani tapi sekarang tidak lagi, Pak. Icok mak ibu du bak pantia Tuhan. Icok mak yujeh bak urung lain, ya, Pak. Hanai permen Pak. Ini namanya taghayyarat al-ahwal. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, maka nanti itulah tanda-tanda kiamat, Pak. Tanda-tanda kiamat. Kalau dulu itu seorang ayah dan ibu bertanggung jawab terhadap anaknya, ini hanai permenli, alah kang jak juga deh kedone. Temayang urusan rone. Ini namanya perubahan-perubahan yang signifikan, Pak. Kalau kita lihat dari dulu umahnya ka berubah dah lego. Nyan kalimat ka berubahnya itulah tanda kiamat, Pak. Maka tanda kiamat, umah ka berubah lego. Jamun lagi nyawa wai ka hanale lego. Jamun nami ibu baca Quran jino hanale lego. Jamun urang bina-bina jino hanale lego. Jamun bina dakalan jino hanale lego, Pak. Kalimat perubahan-perubahan itulah masuk ke dalam ini majas ini, Pak. Ya. Jadi makanya pengarang mengatakan itu kinayah. Sebagai mengatakan itu adalah makna majas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tsumman talak. Ya, ini sudah habis berarti dua tadi, Pak. Jadi ketika itu kalimat tsumma itu dalam tafsir Ibnu Abbas itu ditafsirkan summa itu ya dulu ala taba'udil ahwal. Menunjukkan kepada tenggang waktu yang agak lama sedikit. Maknanya apa? Jibril lama duduk dengan Rasulullah. Dan juga sahabat lama duduk dengan Rasulullah. Setelah duduk lama itu, thumma intalak. Jibril bangun, kemudian Jibril pergi, Pak. Sahabat tidak tahu kalau itu Jibril, Pak. Sahabat tidak tahu kalau pemuda yang tadi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jelmaan daripada Jibril, Pak. Karena begini, bukan Jibril saja, Jibril bisa berubah wujud menjadi manusia. Iblis juga bisa berubah wujud menjadi Jibril. Nya nampak iblis, Pak. Maka ji menyonaur, menumpuk Jibril begah, Pak. Lu menumpuk Jibril. Gepegah li Jibril ron adalah rasul terakhir. Nya iblis, Pak. Ya. Iblis, Pak. Kalau istilah di dalam tafsir Al-Baidawi itu namanya syaitanul abyad. Setan putih. Nya, Pak. Setan putih. Jadi arti setan putih ke orang putih ke macam putih kan, Pak? Artinya namanya saja, Pak, namanya setan putih. Yang dimaksud setan putih adalah pada masa Rasulullah, waktu itu setan berubah wujud menjadi Jibril dan dia mendekati Rasulullah. Dia ingin mengecoh Rasulullah kalau apa yang diucapkan oleh setan itu adalah Al-Qur'an. Karena Rasulullah cuma percaya kepada Jibril saja, Pak. Ketika turun Al-Qur'an, Rasulullah langsung berdialog dengan Jibril. Jibril ada ayat Al-Qur'an, ada, Pak. Waktu itu syaitan abyad berubah wujud menjadi Jibril dan menjumpai Nabi Muhammad. Rupanya apa? Rasulullah kan dijaga, Pak. Dijaga oleh malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah mengatakan, ya Muhammad, itu bukan Jibril. Dia adalah syaitan abyad. Dia adalah iblis. Maka ketika itu iblis langsung pergi, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Ada iblis bisa berubah wujud menjadi Jibril. Makanya dia yang pegah tahu namanya. Lun sebagai rasul terakhir begah, Pak. Kamu tanya kibar rasul terakhirnya. Ini seperti ada 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, Pak. Ada seorang tengku itu kami di MPU kami amankan, Pak. Pertama diamankan oleh Polsek. Ketika itu dia bawa ke MPU. Karena saya adalah Komisi C, Pak. Komisi C itu menangani masalah akidah, masalah ajaran sesat dan lain sebagainya, masalah dakwah. Maka waktu itu saya tanya kepada beliau, Tengku, drone-nya thor tengku, ya, hijau li tengku ya, lun rasul terakhir, apa lo dan mana buktinya tengku? Lu yang buktinya, mana buktinya? Saya sudah ketemu dengan Allah 7 kali. Mah hebat hada tengku. Yang ke-7 Pak tengku di Sidratul Muntaha. Yang pertama saya ketemu dengan Jibril, Pak. Oh, yang kan Jibril tengku lah mengalu. Nya iblis tengku. Ya, yang iblisnya. Tengku nekalan lo tengku, Pak. Umur beliau ada 60 sekian tahun, Pak. 65 tahun, Pak. Tengku nekalan muka lo tengku. Dia lihat muka saya tunduk lo, Pak. Itu iblis tengku. Tidak ada rasul terakhir. Don yakin ke Nabi Muhammad tengku? Yakin. Jadi puji don rasul terakhir. Lon ketika pertama sekali, yang kekala meyunya, baju putih menuma. Lon pertama sekali melumpur ngan Jibril nya, Pak.
Jibril pegah baklun umatnya ka sesat nendum. Lum pegah lun kau umat sesat dron sesat nengku. Nyai iblis nengku. Iblis nyai pegah bak dron sesat. Kan umat sesat dron yang sesat nengku. Nya mak. Kageim kan mak, kageim. Hanale rasul terakhir setelah Muhammad. Menyodron yakin dron adalah rasul, dron ka kafir nengku. Nya mak. Kageim kan mak. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dron mensyahadat ngempa nengku. Nya mak. Asyhadu an la wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya kenyan nengku rasul terakhir nengku. Hanale rasul telah nengku. Ya, nabi-nabi hanale nengku. Ya. Inilah yang diakui oleh apa namanya? Eden siapa? Ya. Jadi beliau mengatakan ketika saya sedang bermain musik, dia pemusik, Pak. Main musik tiba-tiba subuh-subuh datang Jibril. Nyan kan Jibril yan, Pak. Nabi Muhammad saja didatangi oleh iblis yang berubah wujud menjadi Jibril, apalagi umat-umat lagi tanya. Yang belum pada le menumpa Jibril, Pak. Mewahyukan ini, lontan yang tah kitabnya. Dia kasih nampak kitab-kitabnya, Pak. Nyo kitab. Hai pe kitabnya le, Pak. Kitab apa ini? Sekarang begini saja tengok. Nyo dron. Ya wa kampung ni. Lu mengahi wa kampung, Pak. Kalau nanti sekali lagi terjadi, kami tidak mau tahu kalau ada masyarakat nanti macam-macam sama tengku. Nyan, Pak. Karena alih pupui pegawai masyarakat ni, Pak. Termasuk nak kaitat tempat kenyan, Pak. Kaitat ke balik lah. Baru salong kalau kamu rumpok lah kenyan, Pak. Maka palo kan along kenyan, Pak. Akhirnya beliau itu kami titip ke Wilayatul Hizbah. Lum pekah lum ino netulung siat apa namanya diberikan sosialisasi lah pencerahan. Jadi ketika itu dimasukkan kensel selajina tempatnya. Waktu diberikan pencerahan apa? Urang yang wehai telefon lun oma. Kan lun yang jok pencerahan, jok pencerahan ke kamu, Pak. Kai ceramah kamu, Pak. Kapal lun, ingat katutah lawan. I telefon lun, hai ni jak keno, hai lun jak lun, Pak. Tugas kami sudah selesai. Hai lun jak lun. Nya nuruh lewat ro, nya hanan nuplah juga deh. Yo kampung deh. Nya ne, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Jadi ini begitu juga. Tsumman talak. Jibril setelah berubah wujud menjadi manusia, kemudian dia pergi, Pak. Intalak maksudnya apa? Bangun, berpaling dari Muhammad dan pergi entah ke mana. Itu intalakan. Falabithna malian. Apa makna labithna malian? Labithna itu dalam bahasa Arab al-wuquf. Kami masih duduk pada posisi kami masing-masing. Rasulullah masih duduk. Kemudian sahabat begitu juga. Ini menunjukkan akhlak. Biasa aja katanya apa kan? Waktu Rasulullah gedung dengan Jibril kagak weh, nya sahabat kayak peto aja. Hai, Rasulullah gimana nya? Nyohan apa? Akhlak Rasulullah sahabat. Mereka tetap duduk pada posisinya. Falabisna malian. Makna malian kathiran. Makna kathiran tawilan. Waktu yang lama juga. Mereka duduk itu, mereka termenung, Pak. Heran, siapa pemuda ini? Dia setiap waktu dia bertanya, dia mengatakan bertanya kepada Nabi dan dia membenarkan, sadaqta ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Tsumma qala ya Umar." Rupanya ada Umar di situ. "Atadri manis sa'il?" Kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Pemuda yang dekati saya, yang memegang kaki saya tadi, ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, Pak. Ini kalimat ini menjadi kata kunci bagi sahabat. Bagaimana kata kunci sahabat? Setiap Rasulullah mengatakan, tahu enggak kamu itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu, Rasulnya lebih tahu. Ini akhlak ini, Pak. Artinya sahabat kecerdasan spiritualnya luar biasa, menghormati Rasulullah. Karena sebagian orang pegang apa? Hai netu so-sonyan kata Rasulullah. Misal contoh, Pak. Ipegah itu ala panen, ai kan tipulan-tipulan ye jawab, Pak, jawab. Nya hana akhlak ni, Pak. Hana adabnya. Makanya setiap pertanyaan Rasulullah kepada sahabat selalu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kamu tahu ini Allahu wa rasuluhu a'lam. Kamu tahu hukum ini Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau kita kan sok tahu, Pak, sok tahu. Pakai bahan hukum, oh nyo bina padahal hana ada tepu-tepu ni, Pak. Artinya apa? Lagi mesin pun ajihan. Pun mesin kompresor, Pak. Yang musuh raya waktu dalam angin dalam, Pak. Di dalam angin su biraya tu, Pak. Tapi dek kompresor yang suraya, tapi kiranya urung biraya. Padahal ada kalian tung angin dalam. Maka jangan jadi lagi kompresor, nyan, Pak. Suaranya besar tapi isinya ada apa? Hana tepu-tepu, Pak. Ya, hana atau tepu, ya. Maka sahabat selalu menjaga itu, Pak. Dia jaga apa? Ketika Rasulullah ngomong, apakah kamu tahu? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Gedanya binanci, Pak. Ya. Ketika ditanya oleh penanjian, nyo pakai bahannya drone lebih depu dan nyo lebih depu kamu hana mupo nyen akhlak namanya, Pak. Karena sebagian punya nyen bu kayaknya, walaupun yang dikatakan Rasulullah itu hal-hal kecil, Pak. Tapi sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa kata Rasulullah? Qala
Fa innahu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Nyan ba. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia mendatangi saya, mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama. Ya. Makanya seseorang itu, dia belajar itu bisa diri sendiri, Pak. Ya'ja ya'murno, satu. Yang kedua, bisa belajar melalui orang lain. Ya, nembak. Pakai bancara, orang lain ya'murno, Pak. Yang ketiga, dia bisa belajar melalui mendengar saja, Pak. Mendengar saja. Icok radio ataupun dengar, Pak. Oh, bina, Pak. Rasulullah mengatakan jangan jadi yang keempat. Ya, nembak. Belajar tidak, artinya apa? Mendengar, belajar pun tidak. Mendatangi didatangi ketika didatangi ulama pun dia tidak respon apa-apa, kemudian tidak mendengar apa-apa. Ini celaka kata Rasulullah. Itulah yang keempat, Pak. Yang keempat itu orang celaka. Ilmetan taputan. Itulah tanda-tanda kiamat. Dia ini pergi baru rugo. Dia mau tahu, Pak. Berapa laba saya? Berapa komisi saya? Berapa persen untuk saya? Tapi ketika masalah hai wudu, ala wudu hai dapat fikir. Hai fikir hai wudu, Pak. Hai tu pun pergi bantah temayang, natah temayang ba wudu hanai fikir, Pak. Hanai fikir, Pak. Ya, Pak. Ya. Ini hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke hadis yang ketiga. Ya. Saya minta maaf kalau hadis yang kedua panjang sekali, Pak. Ya, ada beberapa kali pertemuan. Mungkin ada sebagian kita kabeng, Pak. Oh, panjang tan lagu hadis kedua. Ya, lelaki maaf, Pak. Kita nanti akan masuk hadis yang ketiga. Yang ketiga ini kemungkinan satu hari atau bisa juga dua kali pertemuan, Pak. Nanti akan kita lihat dulu, Pak, hadis yang ketiga ini. Kita buka dialog lagi, Pak. Mungkin ada beberapa orang yang sibuk dengan kegiatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.